Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mailani dari kelas akuntansi 18A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Pertama-tama di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marhama selaku dosen pengampu Statistika Ekonomi 2 yang telah memberikan saya kesempatan dan ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat mengampu mata kuliah tersebut dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi uji normalitas Lilith Force. Sebelum kita ke contoh soal, sebaiknya kita mengetahui apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data. Apakah data menyebar secara normal atau tidak? Uji normalitas dengan pendekatan Lilith Force disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan kelompok kecil. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke contoh soal seperti berikut. Sebuah sampel acak sebanyak 20 sampel, yaitu di bawah ini. Ujilah data tersebut apakah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan H0 sama dengan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan H1 yaitu sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan nilai XI, FI, FI dikali XI, XI pangkat 2, dan FI dikali XI pangkat 2, di mana XI adalah banyaknya data yang terdapat di soal, kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian FI adalah banyaknya jumlah XI yang terdapat di soal, seperti sampel 10 sebanyak 4, sampel 15 sebanyak 4, sampel 20 sebanyak 4, sampel 25 sebanyak 3, sampel 30 sebanyak 2, dan sampel 40 sebanyak 3. Dan jumlah FI adalah 20 sampel. Kemudian kita akan mencari FI dikali XI, di mana di sini sudah tertera 10 dikali 4 yaitu 40, 15 dikali 4 adalah 60, 20 dikali 4 adalah 80, 25 dikali 3 adalah 75, 30 dikali 2 yaitu 60, dan 40 dikali 3 120, di mana jumlah FI dikali XI adalah 435. Kemudian selanjutnya kita akan mencari XI kuadrat. 10 dikali 10 adalah 100, 15 dikali 15 adalah 225, 20 dikali 20 adalah 400, 25 dikali 25 adalah 625, 30 kali 30 adalah 900, dan 40 dikali 40 adalah 1600. Kemudian selanjutnya kita akan mencari FI dikali XI pangkat 2. 4 dikali 100 yaitu 400, 4 dikali 225 yaitu 900, 4 dikali 400 yaitu 1600, 3 dikali 625 yaitu 1875, 2 dikali 900 yaitu 1800, dan 3 dikali 1600 yaitu 4800, dan jumlah FI dikali XI pangkat 2 yaitu 11.375. Untuk langkah ketiga, kita akan mencari nilai rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, di mana yang kita ketahui sigma FI dikali XI yaitu 435 dibagi dengan sigma FI yaitu sebanyak 20. Hasilnya adalah 21,75. Untuk langkah keempat, yaitu kita akan mencari nilai simpangan baku, di mana rumusnya adalah S sama dengan akar N dikali sigma FI dan XI pangkat 2 dikurang dengan sigma FI dikali XI dipangkatkan 2 dibagi N dikali N-1, di mana kita ketahui N adalah 20, sigma FI dikali XI pangkat 2 yaitu 11.375 dikurangi dengan sigma FI dikali XI dipangkatkan 2 yaitu 435 dipangkat 2 dibagi dengan N 20 dikali dengan N-1, 20 min 1. Hasilnya yaitu akar 227.500 dikurangi
189.225 dibagi dengan 20 dikali 19. Kemudian hasilnya adalah akar 38.275 dibagi 380. Kemudian akar 100,72 adalah 10,03. Kemudian langkah terakhir yaitu kita akan menentukan angka baku dari tiap-tiap data ZI, FZI, SZI, dan nilai FZI dikurang SZI. Di mana kita akan membuat tabel seperti pada gambar. Kemudian kita akan mencari ZI dengan rumus XI dikurang nilai rata-rata dibagi nilai simpangan baku. Seperti contoh, untuk sampel 10, untuk mencari ZI-nya yaitu 10 dikurang 21,75 dibagi 10,03, maka akan didapatkan hasil min 1,17. Kemudian untuk sampel 15 dikurangi 21,75 dibagi 10,03 yaitu hasilnya min 0,67. Kemudian sampel 20 dikurangi 21,75 dibagi 10,03 yaitu hasilnya min 0,17. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk mencari FZI, kita bisa lihat pada tabel statistika. Untuk nilai min 1,17, titik temunya adalah 0,12100. Kemudian untuk min 0,67 yaitu titik temunya adalah 0,25143. Kemudian untuk titik min 0,17 titik temunya adalah 0,43251. Begitupun seterusnya. Kemudian kita akan mencari nilai SZI, di mana rumusnya adalah sigma Z kurang dari sama dengan ZI dibagi N. Di sini pada FZI kita lihat banyaknya jumlah yang lebih kecil dari sama dengan 0,12100. Karena di sini tidak ada nilai yang lebih kecil daripada 0,12100, maka kita akan menghitung hanya 4 nomor. Kemudian kita mencari nilai SZI, di mana rumusnya adalah sigma Z lebih kecil dari sama dengan ZI dibagi N. Di sini kita lihat untuk sampel 10 yang bernilai FZI-nya 0,12100, tidak ada yang lebih kecil dari nilai tersebut. Maka kita akan menghitung jumlahnya 4 dibagi dengan N-nya adalah 20, 4 dibagi 20, dan ditemukan hasil yaitu 0,2. Kemudian untuk sampel 15 yang bernilai FZI-nya yaitu 0,25143, di sini kita lihat karena pada sampel 10 nilainya lebih kecil daripada 0,25143, maka akan kita hitung jumlahnya yaitu ada 8. 8 dibagi dengan N, 20, yaitu hasilnya 0,4. Begitupun seterusnya. Kemudian yang terakhir kita akan mencari nilai FZI dikurang SZI yang bernilai mutlak positif. Kita kurangkan saja seperti 0,12100 dikurang 0,2, hasilnya itu 0,079. Kemudian untuk sampel 15 yaitu 0,25143 dikurang dengan 0,4, hasilnya yaitu 0,14857. Kemudian untuk sampel 20 0,43251 dikurang 0,6 yaitu 0,16749. Kemudian untuk sampel 25 yaitu 0,62172 dikurang dengan 0,75, hasilnya yaitu 0,1282. Kemudian untuk sampel 30 yaitu 0,79103 dikurang dengan 0,85, hasilnya itu 0,058897. Kemudian yang terakhir sampel 40 0,96485 dikurang 1,00, hasilnya adalah 0,03515. Kemudian kita lihat setelah nilai FZI min SZI kita ketahui,
Kita lihat untuk Lillie Force hitung yang nilainya terbesar yaitu terletak pada sampel 20 sebesar 0,16749. Kemudian kita lihat untuk sampel 20 pada tabel Lillie Force yaitu nilainya adalah 0,190. Jadi kesimpulannya Lillie Force hitung lebih kecil daripada Lillie Force tabel, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Terima kasih atas kesempatannya, semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.